Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan dan nikmat serta masih diberi kesempatan untuk tetap bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Baiklah, pada saat ini saya ingin menjelaskan secara singkat sebenarnya seperti apa sih proses penghitungan dan pendapatan data yang saya sajikan terkait dengan Realcon KPU RI. Jadi banyak teman-teman yang menyampaikan banyak pertanyaan yang dari tabel yang saya sampaikan itu yang menjadi pertanyaan kawan. Pertama, sumber data pembuatan Realcon ini yaitu dari situs resminya Sirekap yang ada di websitenya pemilu 2024.kpu.go.id seperti itu. Jadi seluruh data-data yang saya ambil itu didapatkan dari website ini. Nah, terkait dengan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Kenapa setiap mempublish Realconnya itu ada nama yang berubah, ada partai yang naik dan turun, dan ada juga yang sebelumnya partai tersebut masuk dan ternyata masuk ke cadangan. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pertama di sini ring pertama itu ada rank, yang kedua ada nama caleg, yang ketiga partai, yang keempat persentase suara keseluruhan partai, baik suara partai maupun suara caleg. Terus ini ada status. Nah, untuk rank ini itu tergantung dari berapa kuota di suatu dapil. Misalnya di Sumatera Selatan 3 itu ada 2 kursi parlemen. Jadi kita buat ranknya sampai 14. 1 sampai 12 itu prediksi kita bakal yang duduk, sementara yang bawain cadangan. Penentuan rank ini berdasarkan dari hasil persentase jumlah suara partai, baik itu suara partai maupun suara caleg, akumulasinya itu berdasarkan rankingan hingga dapatlah rank ini. Nah, dari sini kita akan melihat dari data-data Sirekap itu kita akan melihat satu persatu. Misalnya Gerindra itu meraih 20,7%, itu 20,7%. Jadi kita bisa melihat di sini. Terus kita akan partai Gerindra partainya. Terus ini Aswan. Aswan ada Aswan, kita ada letakkan di sini, tapi status masih berpeluang. Jadi pertanyaan kawan-kawan itu mengapa berpeluang, mengapa tidak lolos? Nah, jadi dapat saya jelaskan sini. Kita coba lihat ke daftar calegnya. Ini dapil 3 Sumatera Selatan. Nah, ini untuk Aswan itu angka perolehan suaranya ada 11.745, sementara Metriana itu 11.117, itu berbeda sekitar 600-an, dan disusul oleh Raden Gempita. Nah, ini mengapa saya buat berpeluang, karena ada kemungkinan nanti karena suaranya sangat dekat, sementara ini persentase update-nya baru 66%, ini ada kemungkinan tergantikan Aswan itu bisa digantikan dengan Meriana, atau Meriana akan digantikan oleh Agen Gempita. Makanya saya buat peluang, kami belum bisa memastikan bahwa ini lolos. Terus PKB kok lolos kayak gitu kan, atau Demokrat lolos. Kita coba lihat angkanya di sini. PKB misalnya, PKB itu ada Aziz Hari Saputra. PKB ini Aziz Hari Saputra itu berbeda sangat jauh dengan caleg-caleg yang ada di bawahnya, seperti Dedi Dambudi sama Mary itu di angka 3.000, sementara ini Aziz di angka 9.000, ada perbedaan 3.000
300 perbedaan suara. Dan kalau melihat dari ritme dari perolehan 2 itu kemungkinan besar Aziz hampir 90%, 80% Aziz Ari Saputra itu bisa dapat dikatakan mewakili Partai Gerindra untuk duduk di DPR provinsi. Terus untuk Demokrat juga, kita lihat Partai Demokrat. Partai Demokrat, nah ini di sini ada Henry Pertama Putra. Ini kita bisa katakan lolos karena perbedaannya hampir 2.500-an. Tapi peluang Henry duduk itu sekitar 70%. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan sisa sekitar 30% Ike Marina bisa melewati dari Henry Pertama. Nah, proses penghitungan ini kita untuk ini kan ada satu nih Gerindra, ini kursi pertama, ini kursi kedua. Penghitungannya seperti apa? Kita tidak menghitung jumlah suara, tapi kita hanya mencoba untuk memprediksi menghitung dari jumlah persentase suara. Misalnya 20,70 ini kita bagi 3 angkanya. Dan didapatkanlah 6,9. Nah, kita lihat dari perolehan suara PAN dan Nasdem. Dan ternyata Gerindra itu di atas PAN dan di bawah Nasdem. Jadi dia mendapatkan kursi yang ke-8 seperti itu. Nah, terus di sini juga kalau kita di poin keduanya kita ada juga pembagi 3, ini pembagi 5. Seperti itu. Jadi di Gerindra itu seharusnya dia mendapatkan kursi PKB ini itu didapatkan oleh Gerindra seharusnya di bangku cadangan. Nah, cadangan ini mengapa kita masukkan? Itu karena partai ini berpeluang untuk bisa menggantikan yang ke atasnya. Karena jarak antara kursi 12 kursi 13 cadangan itu hanya 0,14%. Dan ini yang berpeluang warnanya agak cerah ini, agak muda, itu kemungkinan bisa terus berputar-putar terus. Karena perbedaannya hanya 0,sekian%. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Satu lagi, di bawah tabel ini itu ada sumber datanya, terus kita selalu mengungkapkan update datanya. Misalnya di sini sumber datanya pemilu 2040 ID, terus update datanya 21 Februari 2018, data masuk 66,62%. Seperti itu. Demikian mungkin ini penjelasan singkat mungkin untuk menjawab keraguan dari mana datanya, seperti apa penghitungan, terus penetapan peringkatnya, terus status berpeluang lolos dan cadangan itu apa maksudnya. Mungkin sedikit penjelasan ini dapat memberikan gambaran kepada kawan-kawan seperti apa kita menilai sebuah analisa ini. Dan ini bukan menjadi patokan karena datanya belum 100%. Dan ini juga hanya prediksi. Jadi kesimpulan siapa yang duduk dan partai apa yang berada di peringkat untuk duduk di kursi parlemen itu kita masih menunggu serahkan kepada proses di KPU, rekapitulasi berjenjang dari kecamatan, sekarang 1 kecamatan, setelah kecamatan nanti kabupaten, dari kabupaten provinsi dan sampai ke pusat. Untuk DPR kabupaten mungkin batas kabupaten, untuk DPR provinsi batas provinsi, sementara untuk DPR RI dan DPD RI itu di pusat, termasuk juga Pilpresnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin pada akhir ketika angka udah sampai 90% nanti untuk angka perolehan caleg-caleg yang dimungkinkan terpilih itu kita akan masukkan seperti yang di DPR RI. DPR RI kita udah masukkan di sini jumlah suaranya, DPD RI juga masuk. Mungkin itu kawan-kawan penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Dari Muara Bidi Musirawas, salam sehat selalu, salam berbahagia selalu, dan semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.